Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Lepas dari kebiasaan buruk. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Lukas 19 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kebiasaan merupakan respon dari seseorang terhadap sesuatu tanpa harus dipikirkan kembali atau secara otomatis dilakukan karena sudah sering dilakukannya. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi tabiat dan semakin sulit untuk mengubahnya. Banyak orang berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, namun semakin ia mencoba, seringkali justru semakin dalam ia terikat dengan kebiasaan buruk itu. Kisah Sakeus mengungkapkan satu-satunya cara bagaimana seorang dapat mengalami perubahan yang drastis dalam hidupnya. Hanya bila seorang datang kepada alamat yang tepat, yakni kepada Tuhan Yesus, maka ia mengalami perubahan karakter menjadi semakin serupa dengan Kristus. Beberapa hal berikut ini menolong kita mengerti lebih dalam tentang cara kerja Tuhan mengubahkan hidup seseorang. 1. Sakeus terikat dengan kebiasaan buruk. Pemungut cukai adalah seorang yang mengambil pajak atau cukai kepada penduduk untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Ia memiliki surat pengangkatan dari pemerintah Romawi, sehingga seringkali memungut pajak lebih besar dari ketentuan, bahkan sampai mencekik keuangan penduduk. Tidak ada yang berani menentang pemungut cukai karena tidak mau berurusan dengan pemerintahan Romawi. Ia diberi cap sebagai orang berdosa yang sejajar kedudukannya dengan pesina dan pendosa lainnya. Sakeus sebagai kepala pemungut cukai adalah seorang yang sangat kaya. Ayat 2. Tindakan ini telah dilakukan terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan, yaitu mengambil milik orang lain untuk menjadi miliknya sendiri. Dapatkah orang seperti Sakeus terlepas dari kebiasaan buruknya? Ingatlah bahwa ia telah profesional dalam hal melakukan kebiasaan buruk itu. Bahkan telah bertumpuk kekayaan yang dimilikinya sebagai hasil dari kebiasaan buruk itu. 2. Sakeus terlepas dari kebiasaan buruk. Bagaimana Sakeus terlepas dari kebiasaan buruknya? Pertama, Tuhan menginginkan Sakeus terlepas dari kebiasaan buruknya. Tuhan sengaja mengunjungi kota Yeriko ayat 1 untuk menyelamatkan dan melepaskan Sakeus dari kebiasaan buruknya. Setibanya di Yeriko, Yesus melihat ke atas kepada Sakeus ayat 5. Ia bermaksud untuk menumpang di rumah Sakeus. Ini mengundang sungut-sungut dari orang banyak. Ayat 7. Namun Tuhan memiliki cara pandang yang penuh belas kasihan terhadap orang berdosa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pasal 19 ayat 10. Kedua, Sakeus meresponi inisiatif Tuhan agar terlepas dari kebiasaan buruknya. Kemungkinan besar Sakeus mendengar dari kata orang tentang Yesus. Ia menghadapi halangan untuk melihat Yesus karena orang banyak berkerumun dan bentuk badannya yang pendek. Ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon. Ayat 4. Sakeus tidak mempertahankan posisinya sebagai orang penting. Ketika Yesus berkata kepada Sakeus untuk segera turun, maka ia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 6. Dengan tindakan percaya bahwa Yesus Tuhan dan membuka hati serta mengundang dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, Sakeus mengalami perubahan hidup. 3. Sakeus memiliki kebiasaan yang baru. Pada bagian ini, perubahan apa yang dialami oleh Sakeus setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus? Pertama, Sakeus memiliki kebiasaan baru yang baik, yakni setengah dari miliknya diberikan kepada orang-orang miskin. Ini adalah tindakan yang bertolak belakang dari kebiasaan buruknya yang lama, bahwa ia tidak lagi mengambil milik orang, tetapi ia memberi miliknya kepada orang lain. Perubahan yang dialami oleh Sakeus bukan perubahan secara bertahap, melainkan drastis. Hal ini dikenal dengan istilah metanoia dalam perjanjian baru, yang berarti berbalik 180 derajat. Kedua, sekiranya ada sesuatu yang telah diperas dari seseorang, maka ia akan mengembalikan 4 kali lipat. Ini menunjukkan bagaimana ia memiliki hasrat untuk menyelesaikan
semua hal yang terkait dengan masa lalunya. Ia akan masuk dalam kehidupan baru dengan kebiasaan baru yang memuliakan Allah. Kebiasaan buruk biasanya menyisahkan akibat yang harus dituntaskan ketika seorang hendak memulai kehidupan barunya. Hal terakhir yang menjadi sukacita Tuhan adalah bahwa keselamatan telah dialami oleh Sakeus, bahwa ia termasuk sebagai keturunan Abraham. Ia memiliki hidup kekal di tanah perjanjian, tanah surgawi. Sahabat Iktus, kisah Sakeus menjadi gambaran kehidupan setiap orang berdosa dalam keterikatannya akan kebiasaan buruk. Ini dapat berarti kebiasaan buruk dalam hal berpikir atau kebencian yang tersimpan di dalam hati, kebiasaan buruk dalam hal perkataan, tindakan, atau apa saja dosa yang sering dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Banyak orang yang berkata akan mengubah kebiasaan buruk secara bertahap, namun kenyataannya kita selalu gagal meninggalkan kebiasaan buruk itu. Saya bersyukur karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan saya yang berdosa. Hanya saja saya perlu memberi respon untuk datang pada Tuhan dengan kerendahan hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya bukan hanya akan terlepas dari kebiasaan buruk saya, tetapi memiliki kebiasaan baru yang memuliakan Allah dan memperoleh sukacita kepastian keselamatan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kebiasaan buruk apa yang mengikat saya saat ini? Dengan cara apa saya dapat terlepas dari kebiasaan buruk itu? Apa yang akan saya peroleh jika saya telah melepaskan kebiasaan buruk saya dengan cara yang benar? Tuhan Yesus, saya tidak dapat melepaskan kebiasaan buruk saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya bersyukur karena telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga saya dapat terlepas dari kebiasaan buruk saya. Saya sedia memulai kebiasaan baru yang memuliakan Engkau dan menyelesaikan semua hal yang terkait dengan masa lalu saya, sehingga saya bebas dan dapat terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Saya bersyukur karena selain saya memiliki kepastian keselamatan, saya pun memiliki kehidupan yang lebih berguna bagi kerajaan Allah. Amin. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kristuslah